kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita semua penuh dengan sukacita karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita membuat kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan bersyukur buat Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersukacita di dalam Engkau, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, karena kami tahu Tuhan bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami adalah perbuatan tangan yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Amen. Kalau kami semua boleh ada sampai saat ini dengan segala keberadaan kami sehat, kami kuat, kami bersukacita, semuanya itu karena kemurahan Allah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami memasuk dalam rumah Tuhan mempersembahkan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bekerja bagi kami semua anak-anakmu yang datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi tempat ini, karena Engkau yang kami rindukan dalam kehidupan kami, karena Engkau yang kami nanti-nantikan selama ini dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu pengharapan dalam kehidupan kami. Kepadamu kami mau naikkan puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan malaikat di surga, kami memuji-muji Engkau, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah sumber kekuatan dan sumber sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersukacita lebih lagi dalam Engkau. Haleluya. Amin. Mari saya percaya Tuhan bahwa kita semua di pagi hari ini dengan sukacita kita memuji-muji Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, kita mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu.
kita desa dan Tuhan kita ajaib. Dan sampai selama-lamanya Dia Allah tetap Allah yang penuh dengan kasih, yang selalu memelihara kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu melakukan perkara-perkara yang dasar dalam kehidupan kita. Dan Dia menunjukkan Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih senantiasa Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian bagi Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Sebab hari lepas hari Engkau tunjukkan kasih dan setiamu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab dalam kelemahan kami Engkau menjadi kekuatan kami. Dalam sukacita kami Engkau menjadi penghiburan kami. Dalam sakit kami Engkau menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada perkara yang sukar dalam Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Haleluya. Haleluya.
menjaga kami selalu bersama, melindungi dengan kasih-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Terhadap siapakah ku takut jika Allah ada di pihakku? Siapa yang jadi lawanku? Siapakah? Sebab Yesus terlebih besar darinya. Roh yang Kau berikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membawa kemenangan, roh yang membawa sukacita, roh yang membawa kekuatan, membuat kami berjalan maju, membuat kami tidak takut terhadap apapun. Sebab Yesus yang kami sembah lebih besar dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Sebab firman-Mu berkata bahwa roh-Mu yang Kau taruh dalam hati kami ada roh-roh yang lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami mesti katakan, Tuhan, bahwa kami tidak takut dan kami tidak gentar terhadap apapun. Kami mau berkata kepada Engkau, mau di manakah sengat-Mu? Sebab Yesus kami yang hidup adalah Yesus yang bangkit, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu kami mengatakan, Engkau terlebih besar dari hidup kami, Engkau terlebih besar dari segalanya dalam hidup kami. Kami mau katakan, Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
kasih ya Bapa. Karena Engkau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan Yesus kami boleh melayani Tuhan Raja di atas segala raja sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami mau mendengarnya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga hidup ini semakin hari semakin diubahkan serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sepadanan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam GKI Anagape Ngunut, saya bersyukur dan terima kasih, dan saya terlalu yakin dan percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Ya. Mari kita buka kitab kita dalam Roma pasal yang ke-12. Saya akan melanjutkan yang minggu lalu. Ya, minggu lalu dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, dikatakan tubuh ada dua hal saya sampaikan, tubuh jasmani kita dan tubuh Kristus. Artinya jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, pagi ini kita akan membahas yang kedua, tubuh Kristus. Ya. Jadi persembahkanlah tubuh kita jadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh kita sendiri kemudian adalah tubuh Kristus. Ya. Di sini sebelum lanjut ke tubuh Kristus, kita lihat ke ayat yang kedua terlebih dahulu. Ya. Sempat minggu lalu saya singgung mengenai janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, artinya kita memisahkan diri dari dunia karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus dan kita sudah diubah dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Makanya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, gitu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara pikiran, ya, perasaan, kehendak dan seterusnya. Nah, jadi berubah oleh pembaharuan budi kita, pemikiran kita. Jadi paradigma kita mengenai persembahan yang benar. Nah, itu sama dengan yang pertama, yaitu tubuh jasmani yang kemarin belum sempat saya jelaskan. Yang berikut ini adalah tubuh Kristus. Kita masuk dalam ayat yang ke-3. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya itu begini. Jadi kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa latar belakangnya adalah ada perselisihan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi mereka merasa Yahudi ini I am the chosen, jadi saya lebih daripada orang yang bukan Yahudi gitu. Dan orang Yunani merasa saya juga diselamatkan, jadi saya juga
pantas ya. Jadi intinya mereka merasa saling merasa lebih baik di antara satu dan dengan yang lainnya gitu. Dikatakan begitu. Nah, jadi padahal sesungguhnya di dalam Kristus itu semua sama, semua manusia sama, sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaannya, dan mereka sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi kalau mereka selamat, ya mereka harus melakukan firman Tuhan. Kalau mereka tidak melakukan firman, mereka binasa. Gitu. Itu dikatakan janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Gitu. Jadi yang sebenarnya adalah ya ini loh, nggak ada yang lebih tinggi di antara satu dengan yang lainnya, di antara bangsa Yahudi atau bukan Yahudi. Karena di mata Tuhan mau Yahudi ataupun bukan Yahudi sama saja. Yang penting kamu melakukan firman, kamu masuk surga. Kamu nggak melakukan firman, kamu tidak masuk surga. Selesai. Nah, jadi itu dari yang sebenarnya tuh maksudnya begitu. Lalu saya akan lanjutkan, hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati gitu. Ya tadi kembali seperti yang tadi, jangan merasa lebih gitu. Ya karena seperti yang tadi saya bilang gitu, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semuanya hanya karena kasihnya Tuhan. Jadi nggak ada yang lebih hebat, bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena saya orang Yahudi atau bukan orang Yahudi gitu, karena saya pintar dan sebagainya, bukan. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, dan karena kita mau melakukan firman, kita diselamatkan. Ya, jadi harus rendah hati, ya. Masing-masing, hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan. Ya, kemampuan di sini itu bicara mengenai karunia, fungsinya masing-masing. Ya. Diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Ya. Jadi di ayat 3 ini dikatakan jangan memikirkan hal yang terlalu tinggi, bukan berbicara mengenai kita tidak boleh punya cita-cita yang lebih tinggi, bukan gitu. Tetapi jangan salah. Jadi harus lihat keseluruhan dari kitab Roma ini, lalu lihat pasal-pasal sebelumnya, lihat latar belakangnya, baru mengerti arti dari ayat yang ketiga ini, gitu ya. Lalu lanjut ayat yang keempat. Nah, lalu di sini ayat ketiga ini digambarkan, disamakan, diperbandingkan dengan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, ya, kepala, tangan, kaki. Ya, jari tangan, jari kaki, ya, telinga, mata. Nah, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, tugasnya beda-beda. Gitu. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa misalnya andai kata tangan bisa ngomong, ini karena saya bisa, karena saya melakukan, tangan saya bergerak mengambil minum baru saya bisa minum. Tidak bisa dibilang begitu. Kalau dia tangan berdiri sendiri, dia hanya benda yang mati. Kalau misalnya kita pisahkan antara tangan dengan tubuh kita, dia seperti tubuh yang mati, nggak bisa bergerak. Gitu. Karena yang memerintahkan tangan kita untuk bergerak adalah dari otak kita. Gitu. Jadi ini semua saling bergantung, tidak ada yang lebih baik di antara satu dengan yang lainnya, semuanya sama dan fungsinya berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibilang satu tangan lebih baik dari kaki, kaki lebih baik dari tangan, tidak. Gitu. Ya. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Gitu. Jadi kadang kita di gereja itu tanpa kita sadari,
kita suka memperbandingkan gitu, antara gereja satu, orang yang satu, pelayan yang satu, pengkhotbah satu dengan pengkhotbah yang lain, hamba Tuhannya satu dengan hamba Tuhan yang lain gitu. Kita memperbandingkan gitu. Padahal di dalam Tuhan semuanya sama, punya fungsi yang berbeda-beda, dan tidak bisa dikatakan satu lebih baik dari yang ini, tidak gitu, karena semua punya fungsi yang sama. Dan ini selalu punya masalah gereja, masalah anggota jemaat itu dari dulu sampai sekarang, entah sampai kapan, selalu begitu. Saya merasa gereja saya lebih baik dan gereja lain tidak lebih baik begitu. Pendeta yang satu lebih baik daripada pendeta yang ini, tidak gitu. Jadi kalau mereka punya karunia bernubuat, ya mereka bernubuat gitu. Tapi mereka yang tidak punya karunia bernubuat bukan berarti yang bernubuat lebih baik daripada hamba Tuhan yang tidak punya karunia bernubuat, tidak gitu. Fungsinya masing-masing. Nah, Tuhan bilang jangan kita sombong karena itu gitu loh. Kalau kita bisa bernubuat, saya lebih hebat dari yang tidak bernubuat gitu. Tidak. Fungsinya sama. Dan semua di mata Tuhan sama aja. Mau kamu bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang dan sebagainya, tetapi kamu tidak melakukan firman, kamu nggak masuk kerajaan Allah. Tapi kamu melakukan firman, gitu, kamu masuk kerajaan Allah, gitu. Ya, jadi penting buat kita. Lalu di sini dikatakan jika karunia melayani, baiklah kita melayani. Ya, jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Kalau kita punya karunia menasihati, baiklah kita menasihati, gitu ya. Jadi jangan kita punya karunia yang Tuhan sudah kasih, kita padamkan karunia kita. Gitu, atau kita memaksakan karunia yang bukan karunia kita merasa sok-sok bisa untuk karunia yang lain, jangan gitu. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih, maksimalkan itu, lakukan dengan setia, ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, gitu. Nah, seringkali di gereja itu kadang kita misalnya ada sumbangan gitu. Jadi kalau orang sini bilang jor-joran, ya. Wah, yang itu nyumbangnya 1 juta, aku kasih 2 juta. Ya. Yang satu udah 2 juta, oh nggak bisa, aku kasih 3 juta. Gitu. Tapi yang satu, wah aku nggak duwe apa-apa lagi, gitu. Ya wes aku gak usah kayak gitu. Tidak, gitu. Tuhan tidak mau itu. Yang dibutuhkan Tuhan hati yang ikhlas. Mau kamu kasih banyak tetapi hati kamu tidak ikhlas, tidak berkenan buat Tuhan. Tetapi kita kasih sedikit tapi hati yang ikhlas, itu berkenan di hati Tuhan. Gitu loh. Itu yang dikatakan berkenan buat Tuhan, ya. Lalu siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Terus continue, konsisten. Jadi enggak kendor kenceng enggak gitu. Nah, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya. Nah, ini mengenai tubuh Kristus. Ya. Tetapi Tuhan mengingatkan juga di ayat yang ke-9. Ini, kalau saya menyebutnya jangan munafik. Ini ayat 9 nih. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, pakai tanda seru. Berarti ini tegas. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, makanya saya bilang jangan munafik. Jadi kalau kita melakukan kasih, ya harus tulus dari hati, gitu. Ya, because kita menerima kasih dari Tuhan, so kita melakukan kasih ini dengan tulus, bukan pura-pura gitu, cuma hanya karena dipandang, hanya karena kelihatan wow gitu, hanya karena kelihatan wah saya anak sekolah teologi harus begini dan begitu, wah saya sebagai WL saya harus begini dan begitu, jadi supaya kelihatannya gitu, tidak gitu. Tapi kasih itu tulus gitu. Ya karena kalau buat saya, karena kita cinta Yesus, ya kita melakukan segala sesuatu ya karena kasih gitu. Dan karena Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Tuhan taruh kasih di dalam hidup kita, baru kita mengasihi dengan tulus gitu. Kalau kasihnya nggak tulus, wah itu dipertanyakan gitu. Nah, makanya saya bilangnya ayat 9 ini jangan munafik. Ya. Yang ke-10 jangan malas. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara,
bukan ke-10, ke-11 itu yang jangan malas. Ya, 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Gitu ya, saling mengasihi. Gitu. Jadi di sini dikatakan saling mendahului memberi hormat, jangan tunggu-tunggu. Tunggu dia menyapa saya, tunggu dia menyapa saya. Kalau enggak, ya udah dia enggak nyapa, saya enggak nyapa. Enggak, itu firman Tuhan enggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang saling mendahului. Gitu. Ya enggak usah nunggu disapa, enggak usah tunggu menghormati, kita menghormati karena itu yang firman Tuhan katakan. Itu yang kita lakukan. Ya. Lalu di ayat yang ke-11, nah saya bilang jangan malas. Gitu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kalau orang malas itu biasanya kendor semuanya. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Gitu. Kenapa bersukacita dalam pengharapan? Ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Harusnya kita binasa, tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu kita bersukacita dalam pengharapan itu. Gitu. Karena Tuhan jaminan hidup kita. Ya. Lalu sabarlah dalam kesesakan. Ya. Jadi sabar. Gitu. Aduh, aku lagi kayak begini nih. Aku susah ini gini, sabar. Gitu. Kenapa mesti sabar? Gitu. Karena ada pengharapan yang pasti dalam hidupmu. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Jadi sabar aja dalam kesesakan, hadapin masalah, tenang. Tuhan punya rancangan yang indah di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Di balik pandemi Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan sabar. Ya. Lalu dikatakan dan bertekunlah dalam doa. Ya. Diingatkan lagi, dan bertekunlah dalam doa. Tetap doa terus gitu. Jangan enggak doa, cuman sabar tapi tidak doa, tidak bisa. Gitu. Ya, melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa itu yang menguatkan kita. Ambil waktu sejenak, berdiam diri, doa sama Tuhan. Gitu. Kita dengar suara Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Ambil waktu untuk intim sama Tuhan. Ya. Lalu dikatakan yang ke-13, bantulah orang-orang kudus bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Orang-orang kudus di sini maksudnya adalah orang-orang Roma. Kalau di pasal 1 dikatakan orang-orang Roma yang sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus. Ya, jadi ketika mereka menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita ataupun kita, nah kita lalu Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, nah kita dikuduskan, kita menjadi orang-orang yang kudus. Gitu. Ya, itu orang-orang kudus ini hanya supaya tahu saja, dan usahakanlah dirimu untuk memberikan tumpangan. Gitu. Ya, ini saya nggak mau menerjemahkan pakai bahasa lain, tapi ini saya ambil dari sini saja. Jadi kasih tumpangan. Jadi jangan pelit, ntar ada temennya kita jangan gitu, jangan numpang, jangan nebeng dan sebagainya, jangan gitu. Tapi usahakanlah kita memberi tumpangan gitu. Ya mungkin kalau di masa itu kalau orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, jangan dia bukan orang Yahudi, jangan. Ini orang ini jangan. Tuhan tidak mau seperti itu. Sama seperti kita. Atau misalnya dia anak gereja sana, jangan kita nggak usah bersama-sama dengan dia gitu. Atau dia anak ini nih orang-orang yang kudus, udah pelayanan, udah jangan bergaul sama dia gitu. Terlalu kudus mereka. Jangan seperti itu. Ya. Jadi ayat 14 ya. Nah, ini saya menyebutnya 5M. Mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan dan memberkati. Tidak mudah, tetapi ya ini yang harus kita lakukan. Jadi ayat berapa tadi? 14 ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Jadi kalau kita disakiti orang, kita dikecewakan orang, kita dikhianati orang, bahkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau siapapun itu, orang yang kita kagumi, ya Tuhan bilang
jangan dikutuk, tapi berkatilah. Gitu. Kalau saya dan istri ya beroleh 5M itu tadi, gitu. Mengasihi orang tersebut, mengampuni orang tersebut, melupakan kesalahannya, mendoakan orang tersebut, dan memberkati orang tersebut. Nah, makanya saya dan istri 5M, mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan, dan memberkati. Makanya firman Tuhan katakan berkatilah dan jangan mengutuk. Lalu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Senasib sepenanggungan. Jangan cuman senengnya aja kita mau berkumpul dengan teman kita. Gitu. Lalu pas teman kita susah kita nggak mau bergabung dengan dia, kita meninggalkan dia, jangan. Gitu. Justru seneng sama seneng, susah sama susah, gitu ya. Jadi empati. Gitu. Kalau orang seneng kita bersukacita. Gitu. Kalau dia diberkati kita bersyukur. Gitu. Kalau ada jemaat yang lain diberkati, semakin diberkati ya kita bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan sudah memberkati orang situ. Orang tersebut jangan kita iri, jangan kita merasa wah ini jangan-jangan dia pakai cara ini. Oh no, nggak usah. Gitu. Ikut bersukacita, ikut berdoa dan memberkati terus saja. Tuhan terus memberkati agar orang tersebut semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Gitu. Jangan berpikir yang macam-macam. Jadi kalau orang lagi menangis, sedih, ya kita jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain, jangan. Kalau lagi bersedih, ya bersedih, kita temenin, gitu ya. Ada yang lagi putus cinta, gitu, ya udah kita temenin, gitu. Ada yang lagi kesusahan, ditipu orang dan lain sebagainya, ya kita sama dengan mereka, kita dengerin mereka curhat, ngomong apa kita dengerin, gitu. Itu yang namanya bersukacita dengan orang yang bersukacita, bersedih dengan orang yang bersedih, nemenin mereka, gitu. Tapi kita juga kalau orang sedih ya kita dengerin, sudah dia tenang, baru kita kasih masukan, gitu. Kalau lagi curhat jangan kasih masukan, biar dia ngomong dulu, selesaikan semuanya, plong hatinya, baru kita ngobrol. Ya, ini penting nih. Ya, makanya kalau perikop yang ayat 9 sampai 21 ini nasihat untuk hidup dalam kasih, gitu. Jadi persembahan yang benar nggak cuma kita datang melayani seperti hari Minggu ini kita melayani musik, melayani bawa kantong persembahan, jadi asyir, bukan gitu. Tetapi keseluruhan hidup kita menjadi persembahan yang benar. Dengan kita hidup dalam kasih itu adalah persembahan yang benar. Ya. Lalu ayat 16. Ya, ini bagus ini. Ayat 16 ini saya akan langsung bacakan di dalam terjemahan NIV. Live in harmony with one another. Jadi dalam harmoni itu hidup bersama dalam keselarasan, ya. Dalam seia sekata, gitu. Artinya keselarasan dalam iman kepada Yesus Kristus, gitu. Pengharapan dalam Kristus Yesus. Jadi harmoni, gitu. Semuanya berjalan seperti yang firman Tuhan katakan. Do not proud, jangan sombong, but be willing to associate with people of low position, gitu. Ya, tapi rela bergaul dengan orang yang posisinya lebih rendah, gitu. Ya. Lalu do not be conceited. Ya. Jadi jangan sombong lagi dikatakan, ya. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, jangan kita merasa lebih hebat, kita punya karunia yang lebih kayak karunia kesembuhan gitu misalnya. Wah, aku punya karunia kesembuhan, aku merasa lebih hebat daripada mereka yang cuma melayani di asyir doang, nggak ada karunia apa-apa gitu. Oh, jangan gitu. Atau merasa kita berkecil hati pun juga tidak boleh. Aduh, aku merasa pelayananku di asyir aja. Tahun lalu asyir, udah 10 tahun asyir. Coba kayak Kak Yuli WL gitu. Terus dulu kayak si Kak Novia dulu tamborin, sekarang sudah jadi itu sekolah Alkitab, sudah khotbah, sudah WL gitu. Aduh, aku asyir terus, jangan juga seperti itu gitu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu.
Ya. Jadi yang Tuhan tekankan adalah jangan sombong gitu. Ya, apapun posisinya kita harus ingat bahwa semuanya hanya karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Ya. Jadi itu ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang gitu. Ya, kalau dikhianati ya jangan balas dengan khianatan, tapi dengan kasihnya Tuhan gitu. Ya, dicuekin ya balasin dengan senyum gitu. Misalnya manggil Kak Yuli dem aja. Puji Tuhan gitu ya. Jangan Kak Yuli, udah bagus gue panggil. Siapa sih lo? Nah, jangan kayak gitu. Ya, janganlah melakukan yang jahat dengan kejahatan ya. Nanti kalau di jalan tampar pipi kiri, wah gue balas lu. Pipi kanan kiri gue balas lu. Nggak cuma sekali gitu. Itu hukum karma bro gitu. Ya jangan seperti itu. Ya. Di ayat 18 ini sambungan dari ayat 17. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang gitu. Jadi artinya kalau kita dalam posisi yang bisa menentukan, bisa mengambil keputusan untuk membalas kejahatan atau tidak, gitu, ya kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang, gitu. Sekalipun dikhianati kita bisa melakukan, ya udah berdamai dengan semua orang, karena itu yang firman Tuhan katakan, dan itu yang harus kita lakukan, dan itu yang Kristus lakukan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi ini penting sekali. Lalu ayat 19 ini jangan dendam. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ya, dendam, gitu. Saudara kita dulu kakak saya nomor 2 tuh meninggal karena dibunuh. Jadi saya masih SD, kakak saya Mbak Lani itu masih SD 6 ya kalau nggak salah ya. Saya masih SD di bawahnya gitu, SD 4 kalau nggak salah. Lalu dipanggil, kami dengar itu dia meninggal di Irian di Wamena gitu, dibunuh. Ya puji Tuhan, kita sekeluarga nggak ada benci, nggak pernah mengutuk orang yang ngebunuh kakak kami. Jadi kami cuman berdoa, mengampuni dan memberkati aja gitu. Jadi ya kalau kita dengar ceritanya itu sangat menyakitkan sebenarnya, tapi ya udah gitu. Firman Tuhan bilang mengampuni, ya udah mengampuni aja gitu. Mau apa lagi? Karena itu yang Kristus lakukan buat kita. Jadi ya kita mengampuni gitu. Ya, itu makanya jangan mendendam gitu. Kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan gitu. Jadi kita nggak punya hak untuk membalas orang gitu. Itu urusannya Tuhan. Jadi kita cuma, bagian kita adalah berdoa yang tadi 5M itu, mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan dan memberkati. Selebihnya urusan orang tersebut dengan Tuhan gitu ya. Lalu lanjut di ayat yang 20. Nah, ini tetapi seterumu lapar berilah dia makan gitu. Jadi kalau kita ketemu dulu orang tersebut pernah mengecewakan kita, lalu beberapa tahun kemudian dia ketemu kita, dia dalam keadaan susah, lalu kita ingat dia, tolong bantu, kita nggak mau bantu dia gitu. Karena kita mengingat masa lalunya dia, dia pernah menyakiti saya nggak mau bantu gitu, biar aja dia susah gitu. Habis dulu dia seperti itu sih, jangan gitu. Firman Tuhan bilang ya, kalau seteru kita lapar atau lawan musuh kita lapar, ya udah kasih dia makan gitu. Jika dia haus, kasih dia minum. Ya. Jangan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya. Jadi dia jadi nggak tahan, waduh. Gitu. Ternyata nih orang yang saya jahatin dulu justru dia melakukan yang sebaliknya gitu. Jadi nggak perlu kita ngapa-ngapain, kalau ngomong bara api dia kepanasan sendiri gitu. Tetapi kita percaya bahwa dalam Tuhan pasti orang itu akan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hatinya dengan kita melakukan yang sebaliknya. Dilakukan yang jahat, kita lakukan kebaikan. Ya, jadi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan. Nah, ini penting ya. Jadi inilah yang disebut dengan persembahan yang benar. Itulah ibadah kita yang sejati. Nggak cuma kita main musik, menyampaikan firman seperti saya saat ini, tidak. Ataupun kita sedang usher, multimedia, tidak. Tetapi dalam kehidupan kita ini melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut persembahan yang benar, ibadah kita yang sejati. Gitu. Dan perhatikan kalau dari ayat 9 sampai 12 ini semua pakai tanda seru. Artinya itu penting dan harus gitu. Tegas gitu. Jadi kalau di masa dulu berarti orang Yahudi dan orang Yunani ini saking susah dibilangnya pakai hai pakai gitu. Contohnya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi persembahan yang benar adalah tubuh kita adalah ya nggak cuma kita datang nyembah Tuhan, tetapi hidup kita melakukan firman Tuhan yang ditulis dalam setiap firman. Makanya rajin baca firman, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya kehidupan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Silakan WL Singers. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami, mengkonfirmasi, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami. Kalau selama ini perilaku kehidupan kami tidak sesuai dengan firman-Mu, sekalipun kami hebat dalam melayani Tuhan, tetapi dalam perilaku kehidupan kami tidak benar, maka apa yang sudah kami lakukan bukan ibadah yang sejati, bukan persembahan yang benar. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali agar kami hidup berpadanan dengan Kristus Yesus Tuhan, hidup yang harmoni dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman, worship leader, singers, musician, multimedia, di sound. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, dan apapun kegiatan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati mereka. Melalui firman ini Tuhan mengubahkan kami, Tuhan memulihkan kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Dan juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala serta keluarganya ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan terus mengurapi Bapak dan Ibu Gembala dari kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, Tuhan Yesus terus memberkati. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya sampai yang terendah, aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati Sinode GKIN dan seluruh GKIN, gereja GKIN di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terus menuntun kami semua untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Memberkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para penginjil, misionaris di seluruh muka bumi ini, bahkan sampai penghujung dan pelosok-pelosok bumi. Tuhan Yesus memberkati mereka beserta dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus terus menuntun setiap langkah kami ya Tuhan, agar kami terus ada dalam jalan-Mu aja ya Tuhan Yesus. Terus kami terus, apa yang jadi pikiran-Mu itu ada dalam pikiran kami, hati-Mu ada dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memberkati setiap jemaat Tuhan di GKIN AGP Ngelut, usaha, pekerjaan, pelayanan, sawah ladang mereka, adonan mereka, usaha bisnis mereka,
buah kandungan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil ya Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melangkahkan kaki, tangannya mengerjakan segala sesuatu diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus buat berhasil seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami doakan, kami rindukan, gumulkan, cita-citakan, impikan, itu Tuhan menjadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan setiap organisasi yang bekerja sama dengan Sinode GKIN. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah, PPA. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap kepengurusan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak panti, anak-anak di PPA. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ntar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus beserta kami, menuntun kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami dan seluruh keturunan kami, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.